Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan dari Sabang sampai Merauke. Di sini kita akan membahas kabar gembira para calon yang terpilih calon DPR RI yang kemarin telah dilantik sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029. Itu artinya mereka telah sah menjadi calon DPR. Dan yang menjadi ketua DPR kembali adalah Bu Puan Maharani dan memiliki anggota, ada 5 anggota yang ditawarkan sebagaimana kemarin yang mereka berpeluang menjadi ketua DPR yaitu Bu Puan Maharani, Pak Dasko dan Pak Faisal Riza. Tetapi karena PDIP adalah pemenang pemilu, itu artinya berdasarkan peraturan PDIP lah yang menjadi ketua DPR-nya. Apabila Undang-Undang MD3 disahkan, itu artinya yang menjadi ketua DPR adalah partai pemenang Pilpres, yaitu Gerindra. Tetapi karena Undang-Undang belum disahkan, itu artinya yang berlaku saat ini adalah yang pemenang pemilu kepala. Itu yang menjadi salah satu aturannya. Dan selanjutnya apa harapan bagi rakyat Indonesia terhadap calon wakil-wakil rakyat yang berada di Senayan? Kita merefleksikan ke belakang sebagaimana 5 tahun telah berjalan kita bersama DPR-DPR kita yang ya sebagaimana kalian ketahui sendiri, berbagai macam masalah, kasus korupsi dan lain sebagainya. Ada yang bermain game di rapat-rapat pleno, ada yang main judi di rapat-rapat pleno, ada yang nonton film bokep dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal seperti ini yang rakyat inginkan tidak terjadi kembali lagi terhadap anggota-anggota DPR yang baru dilantik untuk periode 2024-2029. Harapan rakyat seperti kami semuanya hanya meminta, wahai para DPR, kalian adalah wakil-wakil rakyat, kalian harus mendengarkan aspirasi masyarakat, karena kalian dipilih oleh rakyat adalah untuk mewakili seluruh aspirasi masyarakat sesuai dapil-dapil kalian. Karena pada prinsipnya setiap daerah memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, sehingga wakil-wakil rakyat ini harus bekerja atas kepentingan dapil yang dia pimpin dan pada umumnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kami inginkan, bekerjalah secara profesional, jangan seperti yang lalu-lalu, karena kita melihat DPR ini rasa-rasanya seperti hanya calon-calon boneka yang duduk di kursi-kursi yang ada di Senayan sana. Karena apa? Karena rasa-rasanya juga DPR ini hanya sebagai simbol, karena pemandu mereka adalah ketua-ketua umum partai politik mereka. Sehingga salah satu strategi untuk menguasai Indonesia yaitu menguasai seluruh ketua-ketua umum partai yang ada di Indonesia yang berada di Senayan. Anda sudah menguasai 10 partai, itu artinya ketua-ketua umum partainya, itu artinya Anda sangat mudah untuk menjalankan setiap kebijakan yang mungkin saat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tetap diloloskan seperti kita ketahui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Omnibus Law dan lain sebagainya. Undang-undang tidak direstui atau diinginkan oleh masyarakat, tetapi itulah undang-undang yang lebih menguntungkan pengusaha itu sendiri. Dengan itu, wahai rakyat-rakyat, harapan kami hanya inginkan kalian membawa aspirasi masyarakat, perjuangkan, dampingi pemerintahan segala kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat. Kalian harus menolak dan berada di posisi tersebut. Serta menjadi refleksi ke depannya, semoga para DPR-DPR ini tidak dipilih melalui partai politik, tetapi dipilih melalui
independen sehingga tidak diintervensi oleh siapapun, apalagi ketua umum partai politik. Yang jadi masalah Indonesia saat ini yang paling fundamental adalah DPR ini tidak bekerja dengan semestinya sebagaimana fungsinya, karena di atas mereka adalah ketua umum mereka yang mereka bisa disetir dengan mudah kapan saja, dan itu fakta yang telah terjadi di 5 tahun sebelumnya. Dengan itu saya ingin sampaikan, semoga kedepannya DPR ini dipilih melalui calon independen, tidak DPRD dipilih, DPD dipilih secara independen, tidak melalui partai politik, sehingga mereka bertegak tanpa ada atasan dan lain sebagainya. Atasan mereka adalah rakyat itu sendiri, teman-teman semuanya, sehingga tidak diintervensi, lebih mudah untuk mengambil kebijakan karena tidak ada intervensi dari partai politiknya atau ketua umum partai politiknya. Yang menjadi kelemahan kita yaitu salah satunya di situ, teman-teman semuanya. Karena kita ketahui salah satu fungsi keuntungan besar pemerintah menarik semua partai masuk ke dalam pemerintahan, ketua-ketua umumnya menjadi menteri-menteri, punya jabatan-jabatan di pemerintahan, sehingga setiap kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan masyarakat akan mudah lolos begitu saja, karena DPR tidak akan bekerja dengan maksimal, karena DPR adalah kader-kader partai yang mengikuti instruksi-instruksi partai sendiri dan juga atau ketua-ketua umumnya masing-masing. Jadi itulah kelemahan kita. Jadi jangan sampai DPR ini calon dewan perwakilan partai politik atau dewan perwakilan ketua umum partai politik, bukan dewan perwakilan rakyat. Sehingga para DPR ini bekerja semaksimal mungkin. Itu adalah keinginan kami semuanya, karena melihat Indonesia kalau dengan seperti ini, sistem yang seperti ini, akan kita begini-begini saja, kita dikuasai oleh atau dibajak oleh partai politik. Karena ya begitulah cara kerja dari pemerintahan yang tidak bisa diatur secara lebih baik lagi, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, cuma itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada calon-calon DPR yang duduk di Senayan. Semoga kalian amanah, bekerja dengan profesional, membawa aspirasi kepentingan rakyat, bukan kepentingan siapapun. Yang penting kalian selalu amanah, jujur, dan selalu setia kepada rakyat Indonesia. Oke, teman-teman semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.